Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Saku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Haris yang pada intinya bagaimanakah kita mengkondisikan keluarga kita sebagai keluarga Al-Quran ini Ustadz Fahmi. Masya Allah, tabarakallah ya. Keluarga Qurani ini adalah keluarga yang ideal. Setiap orang beriman, laki-laki perempuan, membangun hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, dia harus membangun keluarganya itu dengan pondasi Al-Quran. Karena kita ketika ijab qabul aja menikah itu pakai apa? Mitsaqan ghaliza. Al-Quran juga mitsaqan ghaliza. Apa itu mitsaqan ghaliza? Perjanjian yang berat. Kalau bapak ibu suami istri menikah ada ikatan perjanjian ya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin dibayar tunai, betul? Itu ada perjanjian yang berat. Ya, perjanjian kita di hadapan Allah untuk mendidik keluarga kita dengan pendidikan iman, pendidikan Al-Quran. Jadi bukan hanya berat tanggung jawab nafkahnya aja. Jadi ketika Bapak Ibu ya serah terima ijab qabul dari wali orang tua perempuan, kita sebagai laki-laki ini kaum bapak terima nikahnya Fulanah binti Fulan yang menjadi istri kita yang sah, maka kita harus punya kesadaran di dalam hati kita bukan hanya tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anak yang akan lahir di dalam keluarga itu, tapi juga kita harus punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak keluarga kita dengan Al-Quran. Karena mitsaqan ghaliza di dalam rumah tangga itu juga adalah Al-Quranul. Coba pas akad nikah, apa maharnya? Woi, halo, Quran dan seperangkat alat. Kirain seperangkat alat gym, nggak ada kan? Nggak ada. Ada seperangkat alat skateboard, kagak ada. Quran dan seperangkat alat sholat. Artinya apa? Itu simbol tradisi dari orang-orang tua kita dulu. Bahwa kita ketika akad nikah, kita menyerahkan mahar, betul ada uangnya. Ya paling uangnya disebutin dikit Pak ya. Ya kan? Emasnya paling dikit yang disebutin. Tapi yang paling utama disebut adalah Quran dan seperangkat alat sholat. Ini simbol bahwa kita harus menjadikan keluarga kita keluarga Al-Quran. Jangan cuma Quran jadi mahar doang. Jangan cuma perangkat alat sholat cuma jadi mahar doang. Tapi sholatnya kagak ditegakin. Baca Qurannya kagak. Ngajarin Quran pada anak kagak. Semua anak-anak diserahin urusan ngaji, belajar sholat, belajar Quran kepada orang. Lah bapak ibunya dapat pahala dari mana? Kalau nggak langsung belajar, ngajarkan anaknya Al-Quran. Harus ada andil dan kontribusi dari Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Jadi pertama harus berangkat dari tanggung jawab itu, kesadaran ketika kita menikah. Yang kedua, kita sadar tentang keutamaan kemuliaan Al-Quran tadi yang sudah diterangkan panjang lebar, baik oleh saya maupun oleh Ustaz Said Kutub, Masya Allah. Karena Quran inilah yang mengubah peradaban kita. Quran inilah yang mengubah kehidupan kita. Quran inilah yang menjadi imam. Kata Nabi SAW, man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Quran ini sebagai imamnya, sebagai penunjuk jalannya, maka Quran itu akan membawa kita, menggiring kita masuk ke dalam surga. Amin. Tapi kalau siapa yang menjadikan Quran ya sebagai apa? Khalfahu. Dia menjadikan Quran ini di belakangnya, bukan jadi imam. Quran tidak jadikan imam oleh kita, tetapi Quran yang ngikuti kita. Quran di belakang kita. Kita selisihi Al-Quran, kita tentang Al-Quran. Kita tidak ajarkan anak-anak kita, generasi muda kita Al-Quran. Maka apa? Qadahu ilan nar. Quran yang akan dorong kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Sekarang banyak tidak yang menentang Al-Quran? Banyak. Contoh baru kemarin. Udah 3 kali Pak, ini tahun ini 3 kali. Bulan Maret ada, bulan Juni ada, Desember ada. Apa?
pengadilan negeri mengesahkan kawin beda agama. Halo, ini sesuai dengan Quran enggak? Bagaimana kita muslim, akad nikah, Quran seperangkat alat sholat, bagaimana imannya di dalam keluarga itu campur aduk? Bisa mengantarkan kita ke dalam surga? Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Mereka di luar Islam ini mengajak kita masuk neraka. Dan Allah yang mengajak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Baik, Ustadz Said Kutub, sebelum kita lanjutkan ke penanya berikutnya tadi berkaitan dengan menyelisihi Al-Quran, ada orang yang menolak Al-Quran ini pada masa Nabi, ada Umar bin Khattab yang waktu itu sangat membenci Rasulullah. Tetapi ketika mendengarkan adiknya membacakan Al-Quran, hatinya bergetarlah. Ini sering kita lihat dalam social eksperimen begitu ya. Ada orang-orang yang non-muslim dipendengarkan Al-Quran dan memang benar hatinya bergetar. Menjelaskan ini seperti apa ini? Artinya apakah mereka dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam Al-Quran atau memang itu pilihan dia? Ustaz. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, ini diantara mukjizat Al-Quran. Dulu saking hebatnya Al-Quran ini dibilang sihir. Dibilang hadza sihrum mubin. Dan ini Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau Nabi ngaku-ngaku ini buatan dari Nabi Muhammad SAW, maka dicabut urat lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar dari Allah datangnya. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa mendapatkan hidayah Allah. Kita nggak bisa merubah Al-Quran. Karena yang jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Justru dengan Al-Quran kita akan berubah. Ini yang dulunya hina menjadi mulia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mulia dia. Itulah orang-orang yang tadinya belum beriman. Mendengarkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dari golongan jin. Orang-orang kafir membenci Islam dan sebagainya. Lulu lantah karena keindahan Al-Quran. Al-Quran itu nggak perlu diupdate, nggak perlu diupgrade. Otomatis dia sifatnya dulu, sekarang dan yang akan datang. Menghancurkan, mengalahkan syair-syair Arab pada saat itu. Ini luar biasa ya. Al-Quran ini orang yang bersentuhan dengan Quran. Bahkan ya kita melihat di media sosial Habib ya, petarung itu yang luar biasa. Menyampaikan bahwa Cristiano Ronaldo itu udah biasa mau ngomong bicara tuh assalamualaikum insya Allah. Dan dia tertarik juga dengan Islam. Karena sesuatu yang rahmatan lil alamin. Buat siapa aja nih. Orang yang bersentuhan dengan Quran, hatinya kebuka, datang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang mendapatkan hidayah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Maka bersentuhanlah dengan Al-Quran. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah yang jamin dalam surat Thaha ayat 123. Kalau datang petunjuk dari Allah, maka ikutilah petunjuk itu, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Niscaya kalian tidak akan sesat, tidak akan celaka selama-lamanya. Dikuatkan lagi oleh hadis Nabi, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku wasiatkan kepada kalian, manakala kalian memegangnya dua hal ini tidak akan sesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berdekatan, berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan saya menyebutkan ini sedikit ya. Ada kita kenal namanya Muhammad Najah, usia 13 tahun, bermasalah di otaknya ini. Lumpuh, susah bergerak, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa menulis, tidak bisa baca. 13 tahun hafal Quran 10 bulan. Jangankan hafalan Qur'annya, halamannya, ayatnya, dimanapun posisinya dia hafal. Anda belum buka, dia udah buka duluan otaknya. Ini luar biasa. Melalui pendengaran, apa yang terjadi ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dahsyat lagi terjemahan Al-Quran, 6.236 ayat semuanya dia hafal. Masya Allah, sekarang lebih dari 1.000 hadis Nabi dia hafal. 13 tahun, 10 bulan hafal Quran. Apa perlu kita dimasalahkan dulu fisik kita baru kita sadar dengan Quran? Ternyata berinteraksi dengan Qurannya lama. Ba'da Isya didengarkan murattal sampai subuh. Anda kenal Musa, anak kecil yang dulu 5,5 tahun, 6 tahun hafal Quran. Berapa lama dia berinteraksi? 8 jam setiap harinya. Lama berinteraksinya dengan Al-Quran.
Quran. Didiklah anak kita menjadi generasi Qurani. Anda hajarkan, Anda latih anak Anda, dosa Anda yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Surahma Yasin. Silakan Bunda. Berdiri. Sudah dinyalakan mic-nya. Tolong mic-nya dicek lagi. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratma Yasin. Kebiasaan dipanggil dari suami saya namanya Yasin. Terima kasih Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau ada manusia yang membaca Al-Quran tapi dia belum mengerti tajwidnya, apakah bisa memperoleh kebaikan? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Surahma Yasin yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Fahmi selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.